Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu tentang kebahagiaan akhirat, dan janganlah mengupakan bahagian hidupmu di dunia. Dan berbuat baiklah sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah melakukan kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Qasas 2877. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas kebenaran, di atas ridha Allah sampai akhir hayat kehidupan kita hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini kajian kita bertemakan penyebab dosa kecil menjadi besar. Penyebab dosa kecil menjadi besar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama sekali, dosa kecil itu akan menjadi besar kalau dilakukan terus menerus. Dirutin dilakukan tarui, dia tidak akan kecil, tapi dia akan besar. Karena Rasul menyatakan la saghiratan ma'al israr, tidak ada dosa yang kecil kalau ditumpuk terus. Dibuat tarui, dosa tarui, dia tidak akan kecil itu, dia akan besar. Wala kabiratan ma'al istighfar, tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Ternyata istighfar salah satu untuk menghapus dan menghilangkan dosa seseorang hamba. Jadi tidak ada istilah sertifikat penebus dosa, tidak ada itu dalam Islam. Tapi langsung
Ittaqillaha haitsu ma kunta, kata Rasul. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atsbi sayhatal hasanat tamhuha, iringilah perbuatan kalau seandainya kita khilaf, kita salah, kita berbuat dosa dengan banyak kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menghapusnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Konsep di dalam dosa tersebut adalah kalau kita taubat kepada Allah, satu, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, kalau kita tidak sholat berjanji jangan tidak sholat lagi, sholat lagi. Kedua, berhenti dari perbuatan itu. Ketiga, bagaimana harus memperbanyak kebaikan. Mudah-mudahan bisa menghapus kesalahan dan dosa selama ini. La saghiratan ma'al israr, tidak ada dosa itu yang kecil kalau ditumpuk terus, dibuik terus. Wala kabiratan ma'al istighfar, dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Pak, saya banyak dosa, apakah Allah mengampuni? Allah ampuni kalau taubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah, katakanlah, hai jiwa-jiwa, hai hamba-hamba yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan khawatir, jangan cameh, jangan ragu dengan rahmat Allah. Innahu yaghfirud dzunuba jami'ah. Jadi ada kata-kata jami'ah di sana. Dzunub, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu. Pak, salah saya sebesar gunung, ampunan Allah jauh lebih besar dari gunung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak ada dosa itu yang kecil kalau seandainya dilakukan terus-menerus, dia akan besar. Yang kedua, menganggap remeh dosa tersebut, dianggap enteng saja. Nah, oleh sebab itu, kalau kita menganggap dosa besar di hadapan Allah, dosa itu kecil. Tapi kalau kita menganggap remeh, menganggap enteng saja, maka nanti di sisi Allah suatu saat akan menjadi besar. Maka orang yang beriman, konsepnya itu adalah memandang dosa bagaikan dia berdiri di kaki gunung. Dibayangkannya, dicontohkannya dirinya dengan gunung itu. Nah, oleh sebab itu, maka mari kita selalu perbanyak tubuh ilallah, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitunya senang dan bangga dengan perbuatan dosa yang dilakukan itu. Dosa akan menjadi besar kalau dilakukan dengan senang, dengan bangga di atas tumpukan dosa-dosa maksiat yang dilakukan. Sekarang lalaikan sholat, besok tinggalkan sholat lagi itu. Kenapa? Sudah terlatih dan sudah terbiasa di atas dosa itu. Kuncinya bagaimana? Berhenti, laksanakan sholat. Karena hakikatnya sholat itu adalah perintah Allah untuk sang hamba itu sendiri. Karena tidak ada untung ruginya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada juga yang nyeleneh itu. Buat apa itu sholat? Nggak kaya kita itu. Buat apa itu sholat? Nggak ada gunanya itu. Capek-capek itu. Kok keberhenti sholat dulu hadirin Rasulullah dulu. Ternyata Rasul sampai bangkak kaki beliau dek sujud. Begitu banyak ibadah kepada Allah. Abdul Syakur. Nah, oleh sebab itu nanti yang pertama kali diperiksa nanti di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Makanya muru auladukum bis-shalah, suruh, ajak, bina, didik anak-anakmu mendirikan salat.
mendirikan solat, bukan hanya melaksanakan solat. Bahasanya aqimis sholah, dirikan solat. Qama yaqumu, iqamah, dirikan solat. Bukan i'malis sholah, kerajuan solat, enggak, tapi dirikan solat. Mendirikan solat itu adalah pelihara. Maka dalam kajian ilmu tauhid ada solat sebelum solat, solat di dalam solat, solat sesudah solat. Ini akan berlaku manfaat dari solat itu sendiri. Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, orang yang senang bahkan bangga dengan perbuatan salah dan dosa itu, maka suatu saat dosa tersebut akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah apalagi kalau mengajak orang lain untuk berlaku dan berbuat dosa tersebut. Ini lebih parah ini. Hadirin kaum muslimin, kenapa? Man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak orang lain untuk berbuat dosa, kana alaihi minal itsmi, maka dosanya untuk dirinya, misla asamin, dan dosa orang yang mengikutinya. Awak babuik dosanya untuk kita. Kalau ada orang yang mengikuti, plus tambah dengan itu dosa orang yang mengikuti. Hati-hati itu, tidak mudah itu. Biar membuat rancangan, membuat pola pemikiran, apalagi kalau membuat aturan, membuat undang-undang. Kalau itu salah, dosa, itu berkepanjangan itu hadirin. Walau kita sudah terbaring di alam barzah, sampai undang-undang itu dirubah, kalau itu bertentangan dengan aturan Allah, akan diikuti, akan dijalankan oleh manusia banyak. Nah, oleh sebab itu kehati-hatian. Makanya di dalam menentukan sesuatu itu yang penting adalah bagaimana kita selalu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu agar dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkan perbuatan tersebut dan perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata', tiap-tiap manusia Bani Adam pasti melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khata' tubu ilallah, manusia yang baik dia salah, dia khilaf, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.